disegel ya. 1164 New GDN. Ini buat segelnya, kita buka dulu ya. Ini buat HP-nya. Ini kelengkapannya ada kabel dan juga ada manual booknya. Ini buat HP-nya, kita buka dulu. Halo semua, kali ini kita akan bahas apakah iPhone 11 layak untuk dibeli di tahun 2024. Berdasarkan beberapa komen dan pertanyaan di kolom komentar, cukup banyak yang menanyakan apakah iPhone 11 masih layak dibeli di tahun 2024? Apa worth it untuk beberapa tahun ke depan? Baterainya kuat berapa lama? Dan lain sebagainya. Lalu, cukup banyak juga yang ingin memiliki iPhone 11. Di sini, kita akan bahas beberapa pertimbangan yang mungkin dapat menjadi gambaran untuk teman-teman semua dalam memilih iPhone 11. Kurang lebih ada 6 poin pertimbangan yang akan kita bahas, yaitu dari segi harga, desain, performa, kamera, iOS, dan terakhir, mending beli bekas atau beli baru. Kita bahas dari poin yang pertama, yaitu harga. iPhone 11 diliris tahun 2019 atau 5 tahun yang lalu. Harganya sendiri tentunya sudah mengalami penurunan yang lumayan. Jika melihat beberapa reseller resmi Apple di Indonesia, misal seperti iBox atau Digimap, iPhone 11 base model berada di harga Rp6.249.000 untuk 64GB. Dan Rp7.749.000 untuk 128GB. Baik harga iBox ataupun Digimap itu sama. Jika lihat di websitenya, untuk varian Pro sudah tidak tersedia ya. Nah, sedangkan untuk reseller GDN berada di harga Rp6.250.000 untuk 64GB dan Rp7.500.000 untuk 128GB. Lalu kenapa harga GDN berbeda dengan iBox ataupun Digimap? Di sini saya ada iPhone 11 pembelian dari GDN dan juga Digimap. Nanti kita akan bahas di video terpisah. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu desain. Walau desain ini menjadi sesuatu yang relatif tergantung selera, namun pada kenyataannya desain iPhone masih menjadi pertimbangan untuk beberapa orang. Ada yang ingin terlihat kekinian atau lebih mementingkan kenyamanan untuk digunakan. Pada bagian samping, iPhone 11 masih berbentuk rounded atau membulat. Sebagian orang menyukai bentuk ini karena dinilai lebih nyaman saat digenggam. Namun, ada juga yang menyukai bagian samping berbentuk kotak karena mengingatkan desain-desain iPhone di era Steve Jobs dan juga desain-desain iPhone seri baru di era sekarang. Walaupun ujung-ujungnya pasti bakal kita pasangi case. Dan di case ini kita bebas pilih bentuk sampingnya mau yang seperti apa. Lalu untuk desain kameranya berbentuk vertikal seperti ini. Kalau kita pasangkan case, mungkin sekilas bisa jadi mirip iPhone 12 base model. Malah, menurut beberapa rumor, iPhone 16 base model, bentuk kameranya akan kembali vertikal seperti ini. Sehingga bentuk kamera vertikal di iPhone 11 ini mungkin bisa jadi terkesan desainnya tidak terlalu ketinggalan. Poin yang ketiga adalah performa. Kita lihat spesifikasinya terlebih dahulu. Dari segi layar, iPhone 11 masih menggunakan layar IPS. Berbeda dengan iPhone generasi-generasi di atasnya yang sudah menggunakan layar OLED. Namun demikian, layar IPS iPhone 11 ini dirasa masih sangat nyaman. Baik dari segi ketajaman, warna, dan lain sebagainya. Masih terlihat bagus. Apalagi jika nanti kita menggunakan tempered glass yang premium. Untuk rekomendasi tempered glass premium dengan harga yang terjangkau, bisa cek di link kanan atas atau cek di kolom deskripsi ya. Lalu, iPhone 11 dibekali dengan chip A13 Bionic. Untuk kemampuan multitaskingnya lancar, tidak ada masalah. Walau kita banyak membuka tab seperti ini, performanya tetap lancar, tidak ada lag. Lalu untuk edit-edit video pun lancar.
Walau misal videonya berkualitas 4K sekalipun, masih tetap lancar tanpa lag. Jadi, buat teman-teman yang misal butuh edit-edit video, baik untuk sosial media ataupun media promosi jualan produknya mungkin, performa iPhone 11 ini masih dapat menunjang. Begitupun untuk performa gaming. Misal, dipakai main PUBG seperti ini, performanya masih cukup oke juga. Walau, kekurangannya adalah baik digunakan untuk video ataupun game, suhu iPhone akan cepat panas. Nah, suhu panas inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab baterai health cepat turun. Saya sendiri biasanya akali dengan menggunakan cooler seperti ini. Untuk performa baterainya sendiri, saya rasa jika pemakaian normal tanpa edit video dan game, itu cukup awet dari pagi hingga malam. Kadang, jika malam tidak saya pakai, saya dapat kembali cas lagi di keesokan paginya. Lalu, poin yang keempat adalah kamera. Untuk kamera, saya sudah membuatkan video tes semua mode kamera yang ada di iPhone 11. Dari contoh timelapse, slow-mo, video, dan lain sebagainya. Beserta dengan video bagaimana cara memaksimalkan kamera iPhone 11. Teman-teman dapat klik link video di pojok kanan atas atau cek di kolom deskripsi agar teman-teman mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai kamera dari iPhone 11. Kita lanjut ke poin yang kelima adalah iOS. Walau iPhone 11 ini dirilis 5 tahun yang lalu, tapi tahun ini iPhone 11 masih mendapatkan update iOS 18. Bahkan, seri di bawahnya seperti iPhone SE dan XR masih mendapatkan update iOS 18 juga. Yang artinya, kemungkinan iPhone 11 ini masih akan mendapatkan iOS terbaru sampai 2 tahun ke depan. Mungkin sampai iOS 20. Dan poin yang keenam, mending beli bekas atau beli baru. Saya sedikit sharing pengalaman. Waktu itu, saya sempat membeli iPhone 11 128GB second iBox. Dengan pertimbangan, karena 11 ini iPhone seri lama, jadi saya agak sayang kalau membeli yang baru. Dan saya mengestimasi kemungkinan lama pemakaiannya paling setahun atau 2 tahun. Setelah itu saya ingin upgrade. Kondisi unit yang saya dapatkan tidak terlalu mulus, sekitar 75%-an, ada beberapa goresan pada bagian bodi. Namun, kameranya aman, tidak ada jamur dan lain sebagainya. Baterai health-nya sekitar 85%-an kalau saya nggak salah. Perkiraan saya, baterainya masih ori. Karena biasanya kalau kita beli bekas tapi baterai health-nya masih 100%, kadang itu baterainya sudah diganti atau bukan ori lagi. Namun, singkat cerita, baru pemakaian 2 minggu, ternyata baterai health-nya sudah turun 2%. Padahal pemakaiannya normal dan baru dipakai edit video 1 kali. Pertimbangan saya, jika misal 2 minggu saja baterai health sudah turun 2%, bagaimana nanti untuk pemakaian 1 atau 2 tahun ke depan? Dari situ, saya memutuskan untuk downgrade dari iPhone 11 128GB ke 64GB. Tapi beli dalam kondisi baru, bukan dalam kondisi bekas lagi. Tidak masalah storage kecil asal semua kondisinya baru, agar masa pemakaiannya pun dapat lebih lama. Intinya, dari pengalaman itu, misal jika teman-teman ingin membeli iPhone dalam kondisi bekas, itu sangat untung-untungan sekali, karena kondisinya sangat amat beragam. Syukur-syukur dapat harga murah dengan kualitas yang masih oke. Tapi, jika kurang beruntung, bisa jadi seperti saya tadi. Mungkin baterainya sudah diganti atau bagaimana, saya tidak mencari tahu kelanjutannya. Tapi, jika kita membeli dalam kondisi baru, tentunya semua partnya juga pasti baru. Dan masa pemakaiannya pun akan lebih lama. Kalaupun ada masalah, kita dapat klaim garansi. Lalu, misal jika storage 64GB itu tidak cukup, saya juga sudah membuatkan video solusi jika storage iPhone penuh. Dapat klik link video di kanan atas atau cek di kolom deskripsi. Untuk harga second-nya sendiri sangat bervariatif, tergantung kondisi iPhone-nya. Mungkin teman-teman dapat cek sendiri di beberapa store yang menjual iPhone second. Misal seperti PS Store, Kamar Gadget, atau mungkin cari di Facebook Marketplace, TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya.
Sekian beberapa pertimbangan dan sharing pengalaman sebagai gambaran. Apakah menurut teman-teman iPhone 11 worth it untuk dibeli di tahun 2024? Silahkan komen di kolom komentar. Sekian pembahasan kali ini, maaf bila ada salah kata dan terima kasih.